Shalom, saat ini saya akan membahas satu topik, gempar. Sosok Susi diduga mantan asisten rumah tangga Putri Chandrawati. Bongkar borok Ferdy Sambo terkait kematian Brigadir Joshua. Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan beberapa catatan terkait dengan topik ini, ada baiknya kita simak dan saksikan dulu pernyataan atau video berikut ini. Saya siapkan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Tolong dibuka itu pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Joshua. Itu ada pintu rahasia, kuncinya ada di lemari sebelah yang tempat Joshua disiksa. Sosok Susi XART, bongkar bejatnya Ferdy Sambo dan keluarga baru-baru ini. Warga TikTok dibuat geger dengan pengakuan salah satu wanita bernama Susi yang diduga ART Ferdy Sambo. Susi tersebut membeberkan perlakuan tragis Ferdy Sambo dan keluarganya yang ternyata terbiasa membunuh. Ungkapannya bikin melongo, ini sosok Susi ART Ferdy Sambo. Susi sudah lama bongkar sifat borok Ferdy Sambo dan keluarganya. Susi, mantan ART Ferdy Sambo, ternyata sudah lama mengungkap kasus pembunuhan Ferdy Sambo melalui akun TikTok pribadinya yang bernama @user5988184880036. Susi Art Ferdy Sambo itu kerap mengunggah video soal Ferdy Sambo. Sayangnya, video unggahannya itu baru masuk FYP TikTok, dan kini berhasil viral serta menarik perhatian publik. Salah satu ungkapannya yang mengejutkan adalah tentang pembunuhan Brigadir J yang telah direncanakan Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Waktu Yosua mau ditembak, Yosua diikat badannya sama Sambo. Dalam pintu rahasia itu dibuka, di dalamnya banyak laki-laki polisi semua yang dibunuh, yang diambil organ tubuhnya semua, ujar wanita yang diduga ART Sambo. Dilansir Senin, tanggal 5 September tahun 2022. Tolong dibuka, pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Yosua, kuncinya ada di lemari sebelah tempat Yosua disiksa, imbuhnya. Susi blak-blakan ngaku anak-anak Ferdy Sambo terlibat dalam kasus pembunuhan. Susi, mantan ART Ferdy Sambo, juga blak-blakan menuduh anak-anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ikut terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Anaknya Sambo yang jadi polisi itu, anak kandungnya itu yang menyobek perutnya. Anak perempuan yang jadi dokter yang mengkampak otaknya, kepalanya pakai kampak atau parang, pungkasnya. Sambo itu pakai pengasihan pesugihan untuk mempengaruhi supaya semua nurut sama Sambo, tutupnya. Baik Bapak Ibu Saudara, itu tadi video atau cuplikan singkat yang sudah saya tunjukkan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, peristiwa kematian dari saudara kita Brigadir Joshua sampai saat ini tetap menjadi trending topik, dan oleh karena itu sampai saat ini masih banyak hal yang disuguhkan ke publik yang tentunya tidak bisa dipungkiri menimbulkan pro dan kontra. Tetapi yang jelas kita berdoa supaya seluruh proses yang sedang dilakukan saat ini boleh berjalan dengan baik, transparan, jujur, dengan maksud dan tujuan untuk benar-benar menegakkan keadilan sekaligus kepastian hukum di tengah-tengah bangsa dan negara kita Indonesia. Kita juga tidak lupa mendoakan untuk orang tua dari saudara kita almarhum Brigadir Joshua, baik ayah maupun ibunya, kakak adik dan keluarga besarnya, supaya Tuhan tetap yang memberikan kekuatan, sukacita dan penghiburan kepada mereka. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena kita tahu bersama rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM atau Komnas Perempuan, bahwa ternyata mereka masih mendengungkan, menyuarakan
hal yang sebelumnya sudah dihentikan penyidikannya terkait dengan pelecehan seksual yang tadinya dituduhkan dilakukan oleh almarhum Brigadir Joshua di Duren 3, Jakarta. Tetapi sekarang tempat kejadian perkaranya dipindahkan dari Duren 3 ke Magelang. Kita doakan Bapak Ibu Saudara supaya semua yang sedang dikerjakan oleh pihak kepolisian saat ini boleh terbongkar bahkan terbuka secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi, karena hal ini terkait dengan legitimasi dan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada kepolisian kita. Kita dukung, kita support supaya semuanya berjalan dengan baik. Nah, dalam konteks ini memang berita ini sedang viral sekarang. Di media sosial, di berbagai channel-channel yang ada, apakah itu di YouTube atau di laman Facebook, atau juga mungkin di media sosial yang lain, terkait dengan pernyataan dan pengakuan dari seorang yang bernama Susi, di mana diduga dia sebagai mantan asisten rumah tangga Putri Chandrawati yang membongkar borok Ferdy Sambo terkait kematian Brigadir Joshua. Bahkan beberapa bagian hal yang lain yang menjadi sepak terjang yang dinyatakan oleh Susi ini dengan apa yang diperbuat oleh Ferdy Sambo. Tapi saya sebagai seorang yang belajar untuk lebih objektif, saya mendorong kepada bapak-bapak kepolisian, oleh karena berita ini sudah menjadi viral di media sosial, maka ada baiknya aparat kepolisian bisa menindaklanjuti apapun kata dan kalimat informasi yang disampaikan oleh saudari kita Susi ini, sehingga tidak menjadi bola liar yang bisa menimbulkan kegaduhan-kegaduhan berikutnya. Saya tidak bisa menjamin kepastian dari informasi ini, tetapi saya buat konten ini sebagai salah satu rangsangan dan dorongan kepada aparat terkait, sehingga mereka menindaklanjuti apa-apa yang telah disampaikan oleh Susi ini. Dan saya kasih tahu kalau memang benar adanya demikian, ini sesuatu yang tidak main-main. Ini sesuatu yang perlu diselidiki, diteliti, didalami, ditindaklanjuti sedemikian rupa. Kalau memang tidak benar adanya, supaya segera di stop dan dihentikan, sehingga tidak seperti yang saya katakan tadi, semacam bola liar. Saya membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita terkait dengan hal ini. Dari Amsal 18 ayat 17. Dikatakan demikian. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Kalau saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini. Pembicara pertama dalam sidang pengadilan selalu nampaknya benar, tapi pernyataannya mulai diuji apabila datang lawannya. Artinya, saudara dikasihi Tuhan, informasi yang disampaikan oleh sosok Susi yang diduga mantan asisten rumah tangga Putri Chandrawati yang bongkar borok Irjen Ferdy Sambo terkait kematian Brigadir Joshua, bahkan beberapa hal yang lain. Saya mau sampaikan ini informasi masih dari satu pihak. Itu sebabnya bagaimana supaya informasi atau berita ini dapat dipertanggungjawabkan, maka harus ada dari pihak lain yang mencoba membangun sebuah pemikiran, opini, dan pendapat, sehingga akurasi dari informasi itu menjadi tidak lagi kita ragukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang jelas, pertama-tama saya ingin tegaskan, bagaimana benarnya berita ini perlu ditindaklanjuti, apakah benar atau tidak, sehingga tidak menjadi bola liar yang bisa menimbulkan prediksi atau perkiraan-perkiraan yang semakin merajalela di media sosial dan nantinya akan bisa menimbulkan sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau ini benar, saya berkata ini sesuatu yang luar biasa yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk berkenan bergabung tanpa panjang lebar.
Saya tidak akan panjang lebar karena memang sangat singkat. Yang jelas, biarlah apa yang kita saksikan, kita dengarkan, kita simak, kita harus menjadi orang yang bijak dan biasanya harus berlaku objektif. Jangan langsung kita telan begitu mudah, begitu gampang. Padahal belum ada informasi pembanding yang bisa membuat kita makin yakin bahwa apa yang sedang berseliweran atau yang sedang berkeliaran informasi, berita yang sedang kita saksikan dan dengarkan itu, sehingga kita tidak juga justru ingin menyebarluaskan sesuatu yang tidak benar. Maksud dan tujuan saya mengunggah ini adalah bagaimana kita menyikapi sebuah berita secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Oke, sekian dulu pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.